sedang berjalan-jalan di Bandung. Nanti sore jam 15 akan bertemu dengan Kang Deddy sekedar untuk ngobrol. Jadi Mbak Sarah dengan pakaian minim keluar bersamaan dengan Agil dari satu rumah di saat Pak Sofyan lagi tidak pulang. Dugaanku adalah Yaimin ini mengetahui sesuatu yang mungkin tabu untuk diketahui. Mereka sepakat besok ketemu dan nanti juga akan dimediasi oleh Pak Camat juga. Tidak ada mediasi lagi Pak Wali. Jadi biarkan kami perang. New Bang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu Bolo si Pakun lagi bobok duo topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy People, ada yang lagi rame di persosmedan soal perseteruan antara tetangga ya, iya Imin dan Ibu Sahara katanya ya. Semalam makin pecah karena udah diundang di podcastnya Bang Densu. Hari ini mungkin makin pecah lagi. Katanya ya Imin diundang juga untuk bertemu dengan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi Haji Udin Wandet nih. Wah menarik, meluncur dulu. Just. Nio, beres dari Bang Densu di Jakarta, ya Imin diketahui berada di Bandung sekarang ya. Dan dari akun Instagram beliau juga menginfokan bahwa akan bertemu Bapak Aing hari ini jam 3 tadi gitu ya. Nah buat Santuy People yang belum ngikutin case-nya, ya udah pelan-pelan ya. Nanti memang kasih ada beberapa kreator yang menyimpulkan secara sederhana gitu. Yang jelas ini ngerembet dari sekedar parkiran antar tetangga gitu, jadi ngerembet kemana-mana ya. Tapi kita lihat dulu nih info dari akun Instagramnya ya Imin saat jalan-jalan di Bandung untuk persiapan bertemu Bapak Aing Deddy Mulyadi. Ceki-ceki Play. Mana Pak? Afrika Pak? Assalamualaikum teman-teman. Kami sedang di Bandung. Oke, ini kami Yaimin bersama istri Rosida sedang berjalan-jalan di Bandung. Nanti sore jam 15 akan bertemu dengan Kang Deddy sekedar untuk ngobrol dengan Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat yang menjadi idola saya selama ini. Aduh tolonglah, beberapa video yang udah aku lihat, aku nyoba ngebaca stylenya ya Imin gitu ya. Salah satunya tadi gitu. Aku mah yakin itu nggak keceplosan. Sengaja ya. Sengajanya kenapa? Sempat memang ceki-ceki dulu gitu. Jadi ada rasa kekecewaan gitu terhadap pemerintahan setempat gitu ya, baik dari levelan RT ke atas gitu, karena mungkin benchmarknya Jabar ya. Iya. Jadi pemerintahan setempatnya terkesan, punten ya kalau salah ya, terkesan tidak cepat tanggap gitu menangani permasalahan ini gitu, di mana udah viral banget gitu. Kok nggak ada respon untuk membantu mediasi, menengahi dan segala macamnya gitu kan. Bahkan sampai terjadi persekusi gitu kan. Ya, makanya dugaanku ungkapan kekecewaannya diungkapkan seperti tadi gitu. Aduh, ceki-ceki lanjut. Oke, ini kami Yaimin bersama istri Rosida sedang berjalan-jalan di Bandung. Nanti sore jam 15 akan bertemu dengan Kang Deddy sekedar untuk ngobrol dengan Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat yang menjadi idola saya selama ini. Kang Deddy, saya Yaimin bersama istri Rosida sudah ada di
Bandung di daerah wilayah Bapak, wilayah Kang Dedi, dan luar biasa saya senang sekali Bandung ini enak seperti Malang. Jadi saya serasa di Malang. Kang Dedi, suara Jawa Timur. Kalau seandainya umpama misalnya, yaitu ialah merdeka, pasti mayoritas untuk Jawa Timur tuh penentu kemenangan pimpinan RI, gitu. Kalau Kang Dedi yaitu, maka ialah insya Allah bersama Yaimim dan istri. Kang Dedi sehat selalu dan sukses selalu, tetap konsisten berpihak kepada kebenaran dan keadilan, serta menegakkan kebenaran dan cinta kepada siapa apa tanpa membeda. Terima kasih. Wassalamualaikum, Kang Dedi. Itu dia. Jadi schedule-nya hari ini video yang diposting 7 jam yang lalu oleh akun Instagramnya Yaimim ini. Jam 3 akan bertemu dengan Bapak Aing gitu. Pada saat video ini di-tag nih sekitaran jam 5-an gitu kan. Masih belum bisa dikonfirmasi. Nanti kita cek juga ya di Kang Dedi, juga di updatean terbarunya Yaimim apakah udah ada konfirmasi dari KDM benar ketemu atau belum gitu ya. Tapi menariknya di sini, kalau sampai nanti misalkan beneran ketemu gitu dan beres bisa diselesaikan, kan itu pukulan telak banget ya gitu, sampai harus minta tolong ditengahi, diberesi gitu oleh Gubernur Jawa Barat gitu ya. Tolonglah, ini teh gimana Iroh? Coba kita ceki-ceki dulu. Just Nih ya, di akunnya Kang Dedi sih saat video ini di tag sekitaran jam 5-an itu belum ada update soal udah bertemu dengan Yaimim gitu kan. Tadi kan di infoinnya jam 3-an ya, taruhlah ngobrol-ngobrol setengah jam sejam yang harusnya biasanya Kang KDM kalau udah beres ngobrol tuh suka ada tag VT bareng gitu ya. Entah belum ketemu karena ada satu dan lain hal, atau belum diposting, itu ada 2 opsi sih. Nih di TikToknya pun sama ya, Mama ngecek belum ada update terbarunya, masih KDM ketemu dengan Saprol PP doang nih. Nih tuh cek-cek ya sekalian yuk. Saya di Gedung Pakuan. Siap. Hari ini bertemu dengan siapa ini Bapak? Egi. Jongkok dong. Siap. Waduh, oke jongkok. Egi. Siap. Sebagai apa sekarang di sini? Jadi apa? Jadi ya Om Jin Pak. Oh, jadi apa? Sebagai apa? Jangan kalau Egi. Ajudan. Sebagai apa? Ini baju apa ini? Sebagai apa? Apa lagi? Oh, lupa lagi. Ya. Terus di Om Jen kamu daftar. Tercatat tidak? Catat Pak. Tercatat sebagai naon? Jadi Tenaga ASN, tenaga apa? THL. THL. Ya bukan, statusnya tenaga apa? ASN, THL. SL. Atau P3K? 3K lah. Hah? Egi jadi ngawak Om Jen. Oh, enggak, artinya gini loh, kan bupati tuh. Siap. Bupati itu punya pengawal. Siap. Namanya ini Satuan Polisi Pamong Praja. Siap. Ada statusnya ASN. Ya. Ada P3K. Ya. Atau masih tenaga harian lepas? Harian lepas. Oh, ganti deh, wae. Ya. Kamu digaji? Siap, oke. Udah digaji, kita nabungin lagi. Oh, berapa gajinya sebulan? Enggak tahu Kak, nggak jelas. Siap. Kamu kontrak kerja nggak? Enggak Pak. Nggak. Kontraknya dibaca nggak? Enggak Pak. Nggak. Punya kontrakan kamu? Nggak. Waduh. Sama anak buahnya Pak. Anak buah Om Jen. Waduh, ya sudah mantap. Sekarang posisinya di mana bupatinya? Nuju di ruangan Pak. Oh, nuju di ruangan. Siap. Oke. Siap. Oke, coba bupatinya amankan. Aman, siap. Waduh, ini di mana? Kamu tahu nggak ini tempat? Di ruangan. Ini di mana ini teh? Di Bejikan. Hah? Di Lembun. Bukan, ini apa ini? Gedung apa? Gedung sate. Gedung Pakuan, ini bukan gedung sate. Gedung Pakuan, salah. Siap. Sok, ayo, lapor. Siap. Tuh di update terbarunya VT-nya ada yang sama Egi. Nggak tahu belum dirilis atau enggak. Sebenarnya Mama pengen mengkonfirmasi kebenarannya. Wah bener nih diundang sama Kang Dedi nih. Ngobrolin hal apa lagi gitu ya. Apakah ada bahasan yang kemarin belum sempat dibahas di channelnya Bang Densu gitu kan. Tapi ya untuk saat ini belum ada konfirmasinya dari KDM. Sambil menunggu, mungkin belum diposting atau sekarang masih ngobrol atau kayak gimana. Nih sekalian ngejelasin buat teman-teman Santuy People.
duduk perkaranya teh apa sih gitu, kok sampai kayak sekarang ngerembet ke mana-mana gitu, muncul dugaan ABCD. Mamang juga sebenarnya ada bingung, tapi kita meluncur. Nih ya, ada akun TikTok 103,4 DFM yang mungkin bisa dibilang menyimpulkan duduk perkara awalnya ini, tapi ngerembet kemana-mana cenah mah ya. Kita lihat ceki-ceki. Play. Perselisihan dengan tetangga soal tanah atau halaman depan rumah, dosen ini sampai dilaporkan polisi dan diusir. Guys, kalian udah tahu kasus ini soal Yaimim dan juga Sahara. Yaimim ini sebelumnya adalah dosen di UIN Malang. Sementara tetangganya si Sahara, dia punya usaha rental mobil. Awalnya mereka adalah tetangga yang hubungannya harmonis-harmonis aja. Sampai sewaktu-waktu, Sahara sering memarkirkan mobil-mobilnya di pinggir jalan depan rumah Yaimim dan Yaimim keberatan. Karena itu merupakan tanah wakaf yang ia hibahkan untuk umum, bukan untuk dipakai keperluan pribadi tetangganya. Masalahnya, mengenai tanah wakaf yang dikatakan oleh Yaimim itu juga tidak ada bukti tertulisnya, alias hanya klaim lisan belaka. Yaimim menegur, tapi Sahara malah nggak terima. Situasinya semakin panas guys, sampai Sahara upload video Yaimim guling-guling di jalan dan videonya viral. Berhasil menggiring opini publik kalau Yaimim adalah orang yang aneh dan juga lebay. Imbas dari video itu nggak main-main guys. Karena kasusnya semakin ramai, akhirnya Yaimim memutuskan untuk mengundurkan diri dari UIN Malang sampai situasinya kembali kondusif. Yaimim bahkan sampai diusir dari tempat tinggalnya sendiri atas persetujuan RT dan RW dengan alasan meresahkan warga. Yaimim dan Sahara pun saling melaporkan ke pihak kepolisian dengan berbagai tuduhan. Seiring waktu, netizen yang dulunya menghujat Yaimim kini mulai mendukung ex-dosen UIN Malang tersebut dan balik mengecam Sahara. Sekarang katanya Yaimim mau jual rumah dan pindah. Kalau kamu ada di posisi warga, kamu mau dukung siapa? Jadi di awalnya itu yang tersampaikan ke ke netizen ya, perihal soal parkir gitu ya. Dugaan awalnya bos rental, kita sebut saja bos rental yang disebut parkirnya seenaknya gitu, meresahkan tetangganya, yaitu si Yaimin tersebut. Yaimin protes, cuman video yang beredar itu dari point of view si bos rental gitu, bahwa ini memang Yaimin yang problematik gitu. Ada video guling-gulingan tadi yang kemudian setelah dijelaskan itu bahwa itu untuk menghindari kontak fisik gitu, karena tensinya sudah naik, jadi mendingan gua konyol-konyolin diri untuk meredam gitu kan, dan segala macam lah ya. Aku pun nggak terlalu ngerti itu. Netizen yang awalnya merujak Yaimin makin berproses gitu, makin ada yang bersuara, membuka dan segala macam. Itu netizen, namanya netizen, kita nggak bisa kontrol ya mau dukung mana ya. Mulai berbalik tuh, mulai berbalik mendukung Yaimin gitu. Bahkan lebih edannya lagi tuh muncul dugaan faktor A, faktor B, faktor C gitu. Karena kayak dari harmonis nge-twist sekonflik ini cuman perkara parkiran, kayaknya nggak cuman parkiran doang deh, mulai netizen kemana-mana sampai klimaksnya muncul di podcastnya Bang Densus semalam kalau nggak salah ya. Nah, part yang paling di-highlight sama netizen yang saat muncul di podcastnya Bang Densu tuh ini nih, meluncur. Nih Nyo, ada beberapa cuplikan dari podcast Bang Densu semalam yang di-highlight sama netizen, terus ramai banget di sosmed. Salah satunya ini, ceki-ceki. Play. Ya Agil ini kenapa jadi bermasalah juga sama kalian? Keluar rumah itu Mbak Sahara dan Agil bersamaan, sama-sama marah. Pada saat kapan ini? Ya pas malam kejadian yang parkir di depan pintu. Oke. Jadi Mbak Sahara dengan pakaian minim keluar bersamaan dengan Agil dari satu rumah di saat Pak Sofyan lagi tidak pulang. Jangan pikiran macam-macam loh ya. Gini biar jelas ya, biar jelas. Mbak Sahara itu ibu-ibu yang berkonflik gitu ya, mbak-mbak yang berkonflik gitu kan. Tadi sempat di-mention nama-namanya, kita menjelaskan karakternya ya. Agil itu kalau menurut penjelasan netizen adalah drivernya gitu kan. Pak Sofyan itu adalah suami dari Mbak Sahara. Nah, gitu. Biar santuy people yang belum tahu paham nih. Oh, karakternya ada ini aja gitu, ini gitu. Keluar rumah itu Mbak Sahara dan Agil bersamaan, sama-sama marah.
Pada saat kapan ini? Ya pas malam kejadian yang parkir di depan pintu. Oke. Jadi Mbak Sahara dengan pakaian minim keluar bersamaan dengan Agil dari satu rumah di saat Pak Sofyan lagi tidak pulang. Jangan pikiran macam-macam loh ya. Memang realnya bukan. Enggak. Macam-macam, pikiran dosa loh. Jadi jangan mikir jelek kepada orang lain. Saya nggak curiga apapun. Hanya dia bersama-sama marah. Mbak Sahara marah, Agil marah 7 kali. Bahasa saya ya. Ini Mbak Sahara marah dengan suara. Agil itu kalau saya bilang Mbak Sahara marah, Agil amat sangat marah sekali. Lanjut. Nah, pada saat suruh menggunakan lahan parkir tadi, clear, selesai. Ini cuplikan ini yang jadi pembahasan teman-teman netizen gitu. Banyak netizen, karena ini kan beliau kan dosen filsafat juga kan. Banyak teman-teman netizen yang menangkap sepertinya ada beberapa kode-kode yang disampaikan gitu ya. Di antara cerita keluar dengan ya itulah tadi saat bapak itu tidak ada di rumah itu kan. Netizen yang kritis mempertanyakan, loh malam keluar pakaian minim? Oke, disimpan dulu sama netizen tuh buat analisa. Terus beberapa juga netizen menyoroti soal si ibu marah, si driver marah 7 kali gitu. Itu juga jadi pertanyaan. Kok drivernya malah lebih kesel, lebih emosi dan segala macem gitu. Kenapa? Itu kan jadi pertanyaan. Terus juga tidak sedikit netizen yang menduga bahwa ada hengki-pengki, wow gitu di antara dua tokoh yang tadi disebutkan gitu. Padahal secara hubungan kan antara pekerja dan bosnya gitu kan. Dan si bosnya ini pun statusnya sudah punya gitu kan. Kenapa begitu? Tidak tahu. Tapi kalau kita lihat komen-komennya, ini memang cuma bacain komen ya. Ada dari Cimita, pantas marahnya 7 kali lipat, udah di ujung tapi nggak jadi keluar. Dugaannya ke arah situ. Dari Cimita, kode 7 kali lipat. Kok lu yang lebih kesel? Kan lu cuma punten driver. Sedangkan si pemilik rumah, bos lu dan segala macamnya itu level marahnya cuma segini. Akhirnya yang aku tangkap nih ya, akhirnya akun Ci.Mita menduga bahwa kentangnya itu yang bikin marah. Kenapa kentangnya bikin marah gitu? Mungkin ada upaya yang menegur itu, dugaannya, wah bapak pulang gitu. Yang padahal tetangga yang negor gitu. Ya kan pasti apa nih ada ketok-ketok atau kayak gimana gitu kan. Panik ya. Itu dugaannya kalau menurut Cimita yang aku tangkep ya. Punten kalau memang salah nangkep maksud dari komennya ya. Santai people bisa bantu jelasin gitu. Nah ini dari Muhammad Taslim, udah dikasih clue loh sama Pak Yai, suaminya Sahara harus nonton podcast ini nggak sih katanya. Agil marah 7 kali artinya apa ya? Sangat amat marah sekali. Dimana secara positioning kayaknya lo nggak harus semarah itu deh gitu. Kan lo bukan penghuni situ gitu. Itu maksudnya, lo kan cuma driver gitu kasarnya. Silvi, Pak Sofyan yang patut dicurigai istrimu sama Agil. Wah langsung to the point nih dugaannya. Silvi yang menduga ya. Nih Agil marah 7 kali lipat karena kacuknya udah mau keluar, malah dengar suara kacuk tuh apa ya? Aku gak ngerti. Malah dengar suara mobil dikira Sofyan udah pulang. Mengarah ke sana netizen dugaannya. Belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, tapi balik lagi ini netizen hanya merespon yang beredar di podcastnya gitu. Ya tapi kalau dibilang masuk akal gitu. Cuman kebenarannya belum bisa dikonfirmasi, hanya dugaan-dugaan saja. Kode lagi, bapak ini memang dosen filsafat. Wah dia keluar kaget dikira suara mobil Pak. Oke itu. Banyak juga yang menduga gambaran pakaian minim yang diceritakan tadi kayak gimana sih, banyak yang menduga kalau apa ya netizen nyebutnya tuh apa, pakaian dinas atau apa gitu. Aku nggak ngerti maksudnya pakaian dinas apa, aku nggak ngerti gitu. Nggak ngerti Mamang maksudnya apa, coba Santai People bisa bantu jelasin. Tapi itu dugaan-dugaan netizen gitu. Tapi selain ya teman-teman netizen yang biasa komentar juga, ada juga konten kreator yang kepikiran juga ke arah sana gitu, meluncur. Nih dari Bang Roy Sakti
bukti nih 18 jam yang lu diposting, dikasih caption di videonya, tetangga adalah maut edisi dosen UIN. Kesimpulan setelah nonton podcastnya Densu, ceki-ceki. Play. Kisah tetangga adalah maut ya Imin. Setelah aku nonton podcastnya Densu, aku mengambil kesimpulan ada sesuatu hal yang aneh. Tetangga ini awalnya rukun-rukun saja, bahkan saling bantu-membantu. Akrab gitu loh kalau kita lihat ceritanya dari Yaimin. Tapi ada satu kejadian yang menyebabkan ada indikasi Yaimin ini diusir. Dugaanku adalah Yaimin ini mengetahui sesuatu yang mungkin tabu untuk diketahui. Maka pihak sana berusaha bagaimana caranya Yaimin ini diatur sedemikian rupa supaya keluar dari wilayah itu. Itu sih kesimpulan saya ketika setelah menonton dari podcast Densu. Seperti apa? Ya aku nggak tahu teman-teman, dan aku tidak mau menuduh. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Meksiko, nggak ada hubungannya dengan Madura. Ini ada sesuatu rahasia yang mungkin pihak sana merasa bahwa Yaimin mengetahuinya dan takut untuk membongkarnya. Jadi dia begitu nafsu. Karena sampai kemarin pun, sampai Bu Elvi pun masih mulai merebet kemana-mana. Sampai kemarin pun masih belum selesai ini. Mereka tuh begitu nafsu untuk mengusir Pak Yaimin dari situ. Pertanyaannya, rahasia apakah? Tuh. Malah ditambah lagi pertanyaannya ya, makin kemana-mana pemikiran netizen gitu. Tapi ya memang sejak hari keberapa gitu netizen tuh sudah mulai curiga gitu kan. Ini kayaknya nggak cuma sekedar lahan parkiran doang deh kayaknya. Apalagi ya kan tadi diceritain juga backgroundnya tuh ya bersahabat baik gitu kan. Ibaratnya ya bertetangga dengan baik. Terus perkara parkiran alot berhari-hari, bahkan tercetus solusi satu-satunya adalah mengusir Yaimin itu kan. Wah, netizen dia kan pasti mikir, seriusan lu bertetangga baik terus perkara parkiran yang sebenarnya ya harusnya bisa diselesain mudah nggak sih untuk urusan parkiran doang gitu kan? Nggak sampai kayak penyelesaiannya mengusir gitu. Itulah akhirnya netizen menduga ke arah sana. Apa jingin-jingin nggak cuma masalah parkiran, apa jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Tapi balik lagi itu cuma sekedar dugaan-dugaan aja gitu. Aduh, tolonglah ya. Ninyo, ini juga salah satu kejanggalan ya, rilis video dari Wali Kota Malang kalau nggak salah tuh kemarin gitu ya, yang menginfokan kalau Yaimin dan Ibu Sahara sudah sepakat untuk mediasi gitu kan, dan akan bertemu dan segala macam, intinya mau beresin lah gitu. Tapi di timeline yang sama Yaimin justru dia tidak mengkonfirmasi karena lagi ada di Jakarta gitu. Ya akhirnya itu yang bikin netizen bingung gitu. Nih kita lihat ceki-ceki. Play. Mereka sepakat besok ketemu dan nanti juga akan dimediasi oleh Pak Camat juga. Tidak ada mediasi lagi Pak Wali. Jadi biarkan kami perang. Pak Wali harus melihat sebagai penonton saja, sebagai penonton yang baik. Nanti yang menang kita apresiasi, yang kalah ya supaya jadi pelajaran. Kenapa kok Anda kalah? Alias Anda misalnya dinyatakan bersalah dan lain sebagainya. Kalau saya kalah atau saya salah, saya siap masuk penjara kan, gitu kan? Alias dinilai Yaimin sebagai Arema atau persatuan sepak bola kalah 0-2 misalnya. Tapi menang ya kudu diakui sebagai pemenang dan lawannya masuk penjara. Misalnya begitu loh Pak Wali ya. Jadi kalau sudah genderang perang saling ditabuh, jangan ada yang mundur. Kenapa? Nah, kalau saya mundur, akhirnya terjadi perang saudara. Artinya apa? Saya ganti perang dengan pendukung saya. Demikian pula Ibu Sahara. Jangan mundur. Kalau sampean mundur, sampean akan diperangi oleh pendukung sampean. Dan mereka sepakat. Nah ini yang ku bilang tadi, kenapa di VT awal itu sarkas gitu ya saat Yaimin ingin bertemu KDM ya, dugaanku ke arah lambatnya respon penyelesaian gitu dari ya mungkin pejabat daerah setempat gitu kan dalam menengahi masalah ini gitu. Makanya tadi di VT berikutnya kan Yaimin kayak mengungkapkan ya kayak udah terlambat nih, udah tinggal lanjut perang aja gitu. Ya memang sekarang rada repot untuk pejabat karena
benchmarknya itu KDM gitu, di mana hari ini viral, mungkin malamnya bisa langsung dipanggil atau besoknya bisa langsung dipanggil. Ada apa sih ini? Sebelum ngerembet kemana-mana bisa kita beresin nggak gitu. Sedangkan ini kan udah seminggu lebih deh kalau nggak salah, seminggu lebih deh, alot banget gitu. Belum ada pejabat daerah atau elit-elit daerah yang terlihat turun untuk ngeberesin meredam masalah ini yang akhirnya kemana-mana. Udah kadung rilis juga ke Bang Densu, ya which is itu sah menjadi isu nasional jadinya begitu masuk podcastnya Bang Densu gitu atau Om Ded gitu kan. Jadi ya sudah terlambat mungkin ya Imim juga sudah nggak pakai mediasi gitu kan. Biarkan kami berperang katanya tadi. Bahkan langsung dikontra nih statement Wali Kota Malang nih meluncur. Cus. Nih sampai dikasih time code ya, Jakarta 29 September which is itu kemarin jam 13.13. Wah cantik jamnya nih ya dari Afif Kila gitu ya, salah satu kreator yang ikut memperjuangkan ya Imim juga. Ada caption dilihat dari beberapa media online, banyak berita yang menyatakan hari ini tanggal 29 September kemarin gitu ya, ya Imim dan Ibu Roshida akan hadir mediasi dengan pihak-pihak terkait. Lah ini orangnya masih di Jakarta dan belum tahu balik Malangnya kapan. Kok bisa ya? Ceki. Play. Aku mau ngomong sesuatu. Ini katanya di Malang bilangnya berita di sana yang beredar katanya ya Imim hari ini mau ada mediasi dengan pihak-pihak terkait di Malang. Karena hari ini beritanya tuh udah keluar banyak, ini netizen banyak yang tanya ke aku apakah benar seperti itu. Lah, menurut saya beliau masih di sini, sama Mbak Ines masih di sini. Setahu aku kan bukannya kemarin sore waktu kita ketemu baru ditawari mediasi, dikasih surat untuk mediasi tanggal 29, tapi kan waktu itu Mbak Ines sudah jawab kan kalau mohon maaf belum bisa karena posisi lagi di Jakarta gitu kan. Betul. Kebetulan beritanya kayaknya kurang tepat ya. Yuk kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Sayang aku. Jadi tidak benar ya, di sini langsung dibantah tidak benar adanya mediasi yang akan terjadi tadinya ya. 29 September atau 30-an lah ya. Karena pasti lagi di Jakarta gitu. Terus juga tadi kan update terbarunya disampaikan juga bahwa sedang ada di Bandung gitu, sampai dalam batas waktu yang tidak ditentukan juga gitu. Jadi siapa yang sudah mengiyakan mediasi itu kan yang jadi pertanyaan netizen gitu. Ya banyak dugaan netizen di sini mengarahkan kayak mempertanyakan kenapa wali kota berani berstatement seperti itu dan segala macam ya. Dugaanku kalau ternyata tidak ada konfirmasi dari salah satu pihak, tapi kenapa berani ngerilis, dugaanku ya mungkin ya upaya untuk meredam case ini gitu. Karena udah terlalu lama di sosial media, semingguan lebih gitu. Tapi langsung dikonter lagi dan akhirnya ke arah blunder. Alot. Lanjut lagi. Terus. Nih ya di sini juga dipertegas lagi sama siapa namanya ya Imim ya, Ceki. Play. Saya mohon maaf kepada Pak Wali, Pak Lurah, Pak Wali Kota Malang, Pak Wahyu, Pak Lurah, Pak Arif, ya, Pak RT, Bapak Prayogo Subianto, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat, dosen UB, Bapak Sekretaris RT, Bapak Haji Ustadz Dr. Mujaini, MSI, MPDI, Guru Min Jalan Bandung. Selamat. Mohon maaf saya nggak bisa ketemu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang mulia dan yang sangat saya muliakan serta dimuliakan oleh semuanya, yaitu ialah Bapak The King of Bapak Sofyan. Ya, Bapak bukan Sofyan tapi M. Sofwan, Ketua Madas Kabupaten Malang, yang telah mengantarkan saya. Seandainya tidak ada kasus ini Pak, saya tidak bisa ketemu dengan anak dan cucu saya di Bandung. Ya, anak cucu saya nangis Pak, alhamdulillah. Ayo Bi. Kalau manggil saya ada yang Abi, ada yang Akung, ada yang Yai. Ayo Yai, kita ketemu yuk di Bandung. Ya, oke kalau gitu. Oke, saya di Jakarta ke Bandung dulu sekitar 5 sampai 10 hari di sini, lalu nanti kita balik ke Jakarta lagi di sana kira. Untuk itulah Pak, saya ini kalau ke Jakarta tidak pernah pulang ke rumah. Kenapa? Malas bersih-bersih. Nah kalau di Jakarta nanti tinggal ini, tumplet dimembrek, ora tak gawe iki. Iki ebret-ebret ora tak gawe iki. Loh,
Nah, ini tempat mandi nih. Terus mau kilat Pak. Ya, kamar mandi di rumah mau kilat. Bila aku ngerti-ngerti mau ngelatih. Nah, kene. Ayo terus. Ini. Iki edisi pamer. Riak karo pamer karo syukur iku padha. Nek riak lara kabeh, nek syukur ndadekno tambah nikmat. Nah, syukur apa ora tergantung aku ta. Aja ngurus wong, nek sampean wong kuwi syukur apa riak? Sing roh wonge. Nek wonge riak bakalan tek duwike. Ning lek wonge syukur tambah sugih ngono. Ditenono ae nek wong senengane riak, duwe titik-titik riak. Al bangkrutu wal entek sedilu. Makanya kembali nang awake dhewe. Kembali kepada Bapak yang mulia, yang saya hormati, the king of Madas, Ketua Madas Kota Kabupaten Malang ya, Bapak Muhammad Sofyan. Saya ucapkan selamat Hari Raya. Saya mohon maaf. Susah sih ya orang filsafat tuh ya. Selalu punya double triple meaning di setiap kalimatnya ya. Kayak bersih-bersih tadi juga kalau yang mengucapkan orang filsafat langsung apa nih sarkas kah, bersih-bersih ke apa nih gitu. Tapi yang jelas di sini yang bisa kita tangkap informasinya bahwa dalam waktu yang cukup lumayan lama, katanya di Bandung sekitaran 10 hari, terus ke Jakarta lagi. Nggak tahu sampai kapan. Ya itu nggak ada di tempat gitu. Jadi konfirmasi ke siapa soal mediasi gitu kan. Ya ini aku tangkap ya Imim udah ingin membiarkan saja kasus ini biar rame aja sekalian, biar kebongkar-bongkar aja sekalian gitu. Makanya dia berusaha untuk tidak ada di tempat gitu agar tidak jadinya yang adanya perdamaian gitu yang aku tangkap Maya. Tapi di sini lumayan terjawab gitu kenapa bisa dapat koneksi ke Kang Deddy secepat itu gitu. Tadi dijelaskan bahwa anak dan cucunya domisilinya di Bandung. Kemungkinan ya ada koneksi ke arah sana gitu ya. Makanya tadi bisa dapat akses ketemu KDM katanya ya. Tapi ya segini dulu aja lah ya sambil menunggu konfirmasinya. Kalaupun bener ketemu Kang Deddy nanti ngobrolnya seperti apa. Kan Kang Deddy biasa dirilis di sosmednya Kang Deddy gitu kan. Jadi nanti kita tunggu aja ya. Buat Santuy People yang udah nangkep, udah paham, monggo silakan coret-coret analisanya. Buat yang masih bingung, monggo tulis-tulis pertanyaan biar Santuy People yang lain juga ikut bantu menjelaskan. Kita mah di komen-komen aja ya biar aman gitulah ya. Sementara segini dulu sambil menunggu kelanjutannya seperti apa. Kita meluncur ke setting Super Thanks. Cus. Yo, Super Thanks kita dari kemarin ada Doang Eng Only, Kakak Saninata. Boleh disik? Sepertinya KDM percuma memberi penjelasan. Mereka manusia SDM rendah. Mereka nggak akan peduli. Mereka egois. Mereka hanya mikirin kepentingan pribadi. Wadidaw, sabar ibu komandan yang seperti emosi. Tapi habisnya. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Satu kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu Bolos Pakun Bobo Nyenyak sepertinya dua tepi mangkok. Cabut dulu dan ciao.